Hai sahabat Rubus, mau tahu nggak bagaimana cara perawatan ikan cupang, terutama mengenai kualitas air dan pemberian makannya? Yuk kita lihat. Ya. Baik, bagi para pecinta ikan cupang Indonesia, khususnya para pemula yang saat ini mungkin baru melihara ikan cupang di rumah, teknik untuk memberikan makan ikan cupang seperti apa? Jadi, tekniknya adalah pada saat kita memberi makan ikan cupang, pastikan kita memberinya itu jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Karena pada saat kita memberikan makanan itu terlalu berlebihan, itu makanannya akan mengendap dan menjadi bakteri. Nah, ini bisa menyebabkan ikan sakit ya. Jadi kasih makan secukupnya. Usahakan kasih makan ikan itu baik pelet maupun cu ataupun kutu air yang dia bisa langsung habis ya. Dan jangan berlebihan, itu tipsnya. Terima kasih. Untuk memberi makan ikan cupang, kita ada beberapa tipe jenis makanan. Jadi yang pertama adalah makan alami. Makanan alami itu apa aja? Kutu air, ya, cu, ya ini termasuk makanan alami yang memang sangat diminati dan sangat bagus buat pertumbuhan ikan cupang. Memberi makan itu secukupnya saja. Jadi misalkan makanan yang tadi saya bilang cu atau kutu air, kasih makan yang secukupnya. Dan yang kedua adalah pelet. Nah, pelet ini ada beberapa jenis. Jadi kalau ikan yang masih berumur kurang lebih 3 sampai 1,5 bulan, kasih ukuran pelet yang sangat halus. Karena itu bisa memudahkan ikan pada saat ikan burayak itu mencernanya dengan baik ya. Dan untuk ukuran S dan M itu kasih juga ukuran yang yang medium. Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Nah, untuk ukuran-ukuran seperti ini, seperti ikan yang barusan divideokan, ukuran M ini boleh ikan yang standar ya, peletnya yang standar. Jadi inilah jenis makanan ikan cupang yang bisa teman-teman lakukan, berikan kepada ikan kesayangan Anda. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini, ini ada ikan cupang ukuran medium size ya, medium size. Nah ini kalau boleh dibilang kalau ukuran manusia ini remaja ya. Nah jadi seperti saya bilang tadi, cara kasih makannya adalah dengan ikan jenis M ini, pelet yang kita kasih adalah size yang reguler juga bisa ya. Jadi ukuran dewasa ini bisa dikasih dan pasti yang secukupnya ya, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau kita terlalu berlebihan dan itu nanti mengendap satu hari, nah pelet ini akan menjadi bakteri ya. Jadi usahakan pada saat makan habis ya, jangan disisakan. Nah, berapa kali sehari kita memberikan makan? Cukup 2 kali sehari. Kalau teman-teman waktunya cukup, bisa 3 hari sekali. Jadi pagi, siang, sore atau pagi atau sore saja. Ya, jadi bisa 2 kali atau 3 kali kasih makan ya. Nah ini jenis cupang yang saat ini sedang laku lah, boleh dibilang ya, blue rim. Nah, jadi size M ini akan menjadi lebih besar lagi dia ukurannya ya. Mungkin dia nanti akan menjadi ukurannya di atas 3,75 cm untuk ukuran badannya saja ya. Jadi ini masih remaja. Demikian tips dari kami. Jadi ikan cupang itu pada dasarnya dia ikan yang bandel ya. Jadi hardy fish kita bilangnya. Jadi segala jenis air kurang lebih sih bisa dipakai. Cuman waktu kami memutuskan untuk breed, bikin farm, kita tentu tes dulu airnya ya. Jadi air yang baik itu adalah yang tinggi oksigennya, kemudian bebas dari bakteri. Nah makanya kami di sini olah dulu air. Jadi kebetulan kami pakai air sumur. Dari air sumur itu kami tampung dulu. Kami tampung lewat sebuah filter, kami tampung supaya tingkat oksigenasinya tinggi ya. Jadi tingkat oksigennya tinggi. Nah, oksigen yang tinggi ini akan membantu ikan untuk punya kesehatan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada akuarium-akuarium yang airnya bening ya kan. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, ini kenapa ada yang airnya kuning? Kemudian ada yang airnya coklat, dan kemudian ada yang airnya agak kebiruan, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Nah ini bukannya supaya indah dipandang, tapi ada masing-masing ada ininya.
Nah, kita membantu ikan-ikan cupang itu untuk stay sehat, untuk tetap sehat. Yaitu dengan cara kita beri yang kuning dan biru ini berupa zat pembunuh bakteri ya, desinfektan. Desinfektannya berupa, kalau yang kuning ini akriflavin bahan utamanya. Kalau yang biru ini kita kasih methylene blue dengan ada campuran sedikit formalin ya. Nah, kalau yang coklat ini kita pakai air ketapang dari daun ketapang yang sudah dikeringkan. Nah, kalau yang ketapang ini fungsinya untuk menyamankan ikan. Jadi ada beberapa pendapat yang suka bilang kalau air ketapang itu, daun ketapang itu punya antibakteri untuk nurunin pH dan segala macam. Tapi menurut pengalaman kami, air ketapang itu tidak merubah hal-hal tersebut. Tapi dia bersifat emulsifier. Jadi mengendapkan kotoran-kotoran. Jadi kalau boleh dilihat, kalau kita pakai air ketapang agak enak itu dia kotoran daripada ikan berkumpul di bawah. Jadi nanti waktu kita mau membersihkan itu agak gampang. Kacanya juga tidak akan terlalu berlendir. Permukaan kacanya ini tuh, kalau kita pegang ini kan udah kira-kira 1 minggu ya. Tapi permukaan kacanya tidak akan terlalu berlendir. Nah, untuk ikan-ikan yang baru masuk atau dari panenan kita bilang lubukan ya, dari panenan anakan yang sudah cukup umur, kita mulai naikkan ke soliter satu-satu. Itu kita kasih pertama-tama air yang bening ini dengan sedikit garam. Dengan sedikit garam. Garam juga fungsinya untuk mencegah bakteri sama meningkatkan tingkat osmosis dari air. Jadi ikan merasa nyaman. Nah, setelah ganti air berapa kali, kemudian kita bantu dengan memberikan zat-zat desinfektan seperti akriflavin maupun methylene blue. Nah, teman-teman nanti yang sudah mulai advance, nanti teman-teman akan berasa bahwa memelihara seperti plakat, bentuk cupang yang plakat itu akan lebih mudah. Jadi kalau dilihat di sini bentukan plakat itu biasanya airnya kita nggak usah apa-apain. Tapi kalau bentukan half moon, double tail, serit, nah itu kita perlu menjaga supaya dia punya sirip kan lebih besar ya. Siripnya lebih besar, jadi kita harus menjaga supaya siripnya tersebut tidak terserang bakteri, nggak grepesan gitu. Nah itulah kita fungsinya akriflavin dan methylene blue itu. Kurang lebih seperti begitu. Nah, kalau yang airnya bening ini kita lebih pilih untuk ikan plakat ya. Jenis plakat ini ekor pendek, dia tidak terlalu rewel perawatannya. Jadi cukup dengan air, kasih sedikit garam, dia sudah nyaman. Nah, jadi di farm OB ini kami pakai sumber air dari air sumur, kemudian lewat ke filter. Nah, di sini filter ini ada fungsi sedimentasi itu dari pasir silika, kemudian ada karbon aktif, jadi fungsinya untuk menarik senyawa-senyawa yang cukup berbahaya di dalam air, misalnya logam-logam berat ya, atau senyawa lainnya. Kemudian dari sini kita tampung di toren, nanti dari toren baru disalurkan ke akuarium-akuarium cupang kita. Ya, ini jadi ada 2 toren yang kita pakai di sini. Satu torennya itu kapasitas sekitar 3.100 liter. Nah, jadi ada 2 toren ini kami tampung air 6.000 liter lebih. Dari toren ini kemudian masuk ke pipa dan langsung disalurkan ke akuarium-akuarium cupang pemeliharaan kami. Nah, begitu tadi caranya perawatan ikan cupang, terutama pemilihan kualitas air dan pemberian pakannya. Sampai jumpa!